Shalom Bapak Ibu, Abang Kakak yang saya hormati. Sungguh sukacita kita bisa bersama saat ini. Mau bagaimanapun capeknya kita kerja seharian, entah itu di sawah, di kantor, atau bahkan cuma di rumah menjaga cucu. Kalau sudah menyangkut Tuhan, semangat kita harus tetap on. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ada hati yang rindu akan firman Tuhan. Apalagi kalau sudah berbicara tentang kepemimpinan. Ini kan pas sekali dengan karakter kita orang Batak. Iya kan? Semua mau jadi pemimpin. Betul tidak? Nah, memang begitu karakter kita. Semangatnya luar biasa. Saat ini kita akan menyelami satu tema yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 dimulai dari ayat 7 sampai yang ke-17. Sebelum kita lanjut, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita minta Roh Kudus memimpin kita agar setiap perkataan yang keluar, setiap firman yang kita dengar bisa masuk ke hati kita, bisa berakar dan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan kerinduan akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara, dan bukakanlah hati serta pikiran kami semua, agar kami dapat menerima kebenaran-Mu. Kiranya hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di tengah dunia yang terus berubah, kita seringkali mencari sosok pemimpin. Di berita, di mana-mana kita lihat, ada pemimpin negara, ada pemimpin daerah, pemimpin perusahaan, bahkan pemimpin keluarga kita sendiri. Ada yang kita kagumi, ada yang kita kritisi, ada yang datang dan pergi silih berganti. Kita tahun lalu, kita ramai-ramai ikut pilpres. Lusa mungkin ada pilkada di daerah kita. Besok-besok ada lagi pilkada lainnya. Pemimpin bisa datang dan pergi. Ganti seragam, ganti janji. Kadang janji manis di awal. Ternyata belakangan cuma manis saja. Tidak ada isinya. Tapi bagaimana dengan seorang pemimpin yang tidak pernah berubah? Seorang pemimpin yang kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Yang janjinya selalu ditepati. Inilah yang akan kita bahas saat ini, yaitu Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal. Melalui kitab Ibrani pasal 13 ayat 7-17, kita akan melihat beberapa poin kunci tentang mengapa Yesus adalah pemimpin yang patut kita ikuti dan teladani. Mari kita selami firman Tuhan ini bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan baca ayat demi ayat. Jadi kita tidak baca sekaligus supaya tidak terlalu panjang. Ibrani 13 ayat 7 ya. Jadi sekarang mari kita buka Alkitab kita atau dengarkan baik-baik. Kita perhatikan Ibrani 13 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini mengajak kita untuk mengingat pemimpin-pemimpin kita di masa lalu. Siapa mereka? Mereka bisa jadi pendeta-pendeta kita yang dulu. Bisa jadi misionaris yang datang ke tanah kita. Ada guru-guru Injil yang setia mengajar. Atau bahkan opung-opung kita, among dan inong kita, yang dulu mereka sangat rajin sekali ke gereja, yang sudah menyampaikan firman Allah kepada kita. Mereka mungkin sudah tiada saat ini, sudah dipanggil Bapa di sorga. Tapi Bapak Ibu, ajaran dan teladan hidup mereka itu masih melekat kuat di hati kita. Masih bisa kita rasakan
dampaknya saat ini. Coba Bapak Ibu bayangkan dulu waktu kita masih kecil. Mungkin opung kita ya atau kakek nenek kita selalu bercerita kisah-kisah Alkitab sebelum tidur. Atau bisa saja mama kita yang dengan sabar selalu mengajak kita ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Atau bahkan Bapak Pendeta yang khotbahnya selalu menusuk hati kita sampai kita benar-benar bertobat dan mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mereka adalah bagian penting dari sejarah iman kita. Jadi, bahwa pemimpin-pemimpin yang dimaksud di sini adalah mereka yang telah memimpin jemaat dan telah menyelesaikan perjalanan iman mereka dengan kesetiaan yang luar biasa. Mereka adalah saksi-saksi iman yang perlu kita teladani, terutama dalam hal akhir hidup mereka dan iman mereka. Apa yang dimaksud dengan perhatikanlah akhir hidup mereka? Ini bukan cuma sekedar melihat bagaimana mereka meninggal, Bapak Ibu. Jadi, misalnya, Bapak Pendeta A meninggalnya damai, atau Opung B meninggalnya setelah sakit lama. Bukan hanya sekedar melihat itu, tapi bagaimana mereka menjalani hidup mereka sampai akhir. Apakah mereka tetap setia kepada Tuhan? Apakah mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka di tengah badai kehidupan? Di tengah tantangan yang tidak mudah? Kita tahu orang Batak itu kuat, tahan banting, tidak gampang menyerah. Nah, pemimpin-pemimpin rohani kita juga harus begitu. Mereka bertahan sampai akhir, sampai garis finish. Dan yang terpenting, contohlah iman mereka. Iman itu bukan cuma sekedar tahu bahwa ada Tuhan. Saya tahu Tuhan itu ada. Tidak cukup hanya itu. Iman itu berarti percaya penuh kepadanya, percaya setiap perkataannya, dan hidup sesuai dengan kepercayaan itu. Mirip seperti anak muda zaman sekarang yang kalau sudah ngefans sama artis Korea, sampai rambutnya, bajunya, gaya ngomongnya diikutin. Bahkan ada yang bela-belain antri berjam-jam beli tiket mahal-mahal. Nah, kita harus lebih dari itu dalam meneladani iman pemimpin rohani kita. Lebih dari sekedar fans, kita adalah pengikut yang setia. Sekarang kita masuk ke Ibrani 13 ayat 3 sampai 9. Ini kekekalan Yesus Kristus sebagai pemimpin utama. Bapak Ibu, abang kakak, sekarang kita lihat ayat kunci jantung dari renungan kita saat ini. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 8 dan 9. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Bapak Ibu, ayat 8 ini adalah fondasi utama dari renungan kita, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini penyataan yang sangat powerful, sangat luar biasa. Mengapa saya mengatakan powerful? Bapak Ibu coba lihat bahwa dunia ini berubah cepat sekali. Dulu kita masih pakai surat-suratan kalau mau komunikasi. Sekarang langsung chat pakai WhatsApp. Hitungan detik sudah sampai. Dulu kalau mau bepergian jauh mungkin naik kuda. Kalau sekarang sudah naik mobil, naik kereta cepat, bahkan pesawat. Kalau dulu berita dari mulut ke mulut, sekarang dari YouTube, dari TikTok, bahkan banyak media sosial ya. Semua informasi ada di genggaman tangan. Semua berubah sangat cepat. Jadi manusia juga berubah, perasaan bisa berubah, janji juga bisa diingkari, loyalitas bisa bergeser. Hari ini mungkin teman dekat, besok bisa jadi lawan. Bahkan pemimpin yang kita idolakan
yang kita dukung mati-matian bisa saja mengecewakan kita. Kita tahu itu dan kita bahkan sudah mengalami itu. Tetapi Yesus Kristus, dia tidak berubah. Sifatnya, kasihnya yang tak terbatas, kuasanya yang ajaib, janji-janjinya yang selalu ditepati, semua tetap sama. Ini seperti kita punya GPS yang sinyalnya selalu kuat, tidak pernah putus di tengah jalan, dan selalu menunjukkan jalan yang benar. Tidak peduli di mana kita berada, tidak peduli seberapa jauh kita menyimpang, dia akan selalu menuntun kita kembali. Jadi, dari bacaan kita, dalam dunia yang penuh perubahan, di mana filsafat dan ajaran-ajaran baru terus bermunculan dan kemudian lenyap begitu saja. Yesus Kristus adalah satu-satunya konstanta yang tak tergoyahkan. Dia adalah dasar iman kita yang kokoh. Ini sangat relevan dengan ayat 9 ini. Lalu apa hubungannya dengan di ayat 9? Janganlah kamu disesatkan oleh pelbagai ajaran asing. Karena Yesus tidak berubah, maka ajarannya pun tidak berubah. Ajaran yang sejati itu abadi. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran aneh yang muncul di sana-sini. Di mana-mana yang katanya baru, katanya modern, katanya bisa bikin kaya mendadak, tapi sebenarnya menyesatkan. Kalau dulu kita mungkin kenal ajaran sesat itu lewat surat selebaran yang disebar diam-diam atau ceramah tatap muka di tempat-tempat tersembunyi. Tetapi sekarang Bapak Ibu tinggal buka di YouTube, buka TikTok, buka Instagram, banyak sekali ajaran-ajaran yang katanya baru, katanya lebih kekinian, tapi sebenarnya hanya mengemas kebohongan dengan tampilan yang menarik. Ada yang bilang harus begini baru selamat, harus begitu baru diberkati. Padahal kasih karunia Tuhanlah yang menguatkan hati kita, bukan aturan-aturan buatan manusia yang rumit dan tidak ada dasarnya. Bapak Ibu, ini seperti kita mau makan. Kita butuh makanan yang bergizi supaya badan kuat, supaya kita punya energi untuk bekerja. Bukan cuma sekedar makan sesuatu yang kelihatan enak di mata, tapi tidak ada gizinya sama sekali. Malah bisa bikin sakit. Jangan sampai kita kenyang dengan ajaran yang tidak berfaedah, yang tidak membangun iman kita. Sebagai orang Batak, kita sering dengar kata adat. Adat itu bagus, adat itu penting. Itu bagian dari identitas kita. Tetapi jangan sampai adat mengalahkan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai tradisi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita dalam Yesus Kristus malah jadi prioritas yang utama. Sekarang kita melihat Ibrani 13 ayat 10 dan sampai 14. Ini pengorbanan Yesus sebagai pemimpin yang sejati. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan perjalanan kita di dalam firman Tuhan. Kita melangkah ke Ibrani 13 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan berkata, kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ayat-ayat ini berbicara tentang sesuatu yang sangat mendalam, yaitu pengorbanan Yesus. Ini mungkin bagian yang agak teologis, agak berat sedikit. Tapi saya akan coba menjelaskan dengan bahasa yang bisa mudah dimengerti, yang bisa kita cerna bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, pada zaman Perjanjian Lama, itu
kalau ingat ada ritual korban penghapus dosa. Darah binatang dibawa masuk ke dalam kemah suci atau yang disebut juga tempat kudus oleh imam besar. Itu tujuannya untuk membersihkan dosa umat. Tetapi uniknya, tubuh binatangnya itu dibakar di luar perkemahan. Ini adalah simbol bahwa dosa itu harus dikeluarkan, harus dibuang jauh-jauh dari tengah-tengah umat, dari hadapan Tuhan yang kudus. Nah, Yesus Kristus Bapak Ibu, dia adalah imam besar kita yang sejati. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia sendiri yang menjadi korban. Dia tidak mati di dalam kota Yerusalem yang megah, yang dikagumi, tapi dia mati di luar pintu gerbang kota itu, di tempat yang bernama Kalvari atau yang sering kita dengar dengan Golgota. Ini menunjukkan bahwa dia rela menanggung kehinaan dan pengucilan kita. Kita ini umat manusia yang penuh dosa. Dia menderita di luar perkemahan agar kita yang seharusnya di luar karena dosa-dosa kita bisa diampuni dan dikuduskan, bisa menjadi di dalam nanti kembali. Jadi Bapak Ibu, bahwa Yesus mati di luar kota untuk mengakhiri sistem pengorbanan lama yang hanya simbolis. Kematiannya adalah korban yang sempurna dan terakhir. Dan juga dia melakukannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang terbuang dan hina. Itu adalah panggilan bagi kita untuk mengikutinya dalam penderitaan dan penolakan dunia ini. Jadi ketika ayat 13 berkata, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, itu berarti apa? Itu berarti kita tidak boleh malu mengaku Yesus. Kita tidak boleh malu hidup sebagai pengikut Kristus. Kadang meskipun dunia ini mungkin mencemooh kita, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti pilihan hidup kita, kadang kita malu mengaku Kristen di lingkungan tertentu. Mungkin di tempat kerja yang banyak orang belum percaya, atau di komunitas yang punya pandangan berbeda, atau kita gengsi kalau harus beribadah di gereja yang sederhana, atau harus berbuat baik yang terlihat sepele di mata orang. Padahal Yesus sendiri rela menanggung kehinaan yang luar biasa, penderitaan yang tetap terbayangkan demi kita. Masa kita malu sedikit saja untuk dia? Masa kita malu untuk mengikut dia yang sudah mengorbankan segalanya? Ini sama dengan seperti seorang atlet yang berlatih keras di luar lapangan, di tempat yang mungkin kotor, sepi, bahkan tidak ada yang melihat. Demi meraih kemenangan gemilang di lapangan yang terang benderang dan disorot banyak orang. Yesus sudah melakukan latihan yang paling berat, penderitaan yang paling pahit di luar perkemahan, agar kita bisa masuk ke kota yang akan datang, yaitu surga. Dari ayat 14 mengingatkan kita lagi, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Ini juga penting sekali bagi kita orang Batak yang punya tanah, punya kampung halaman yang sangat kita cintai. Kita memang cinta kampung kita sayang tanah leluhur kita bangga dengan identitas kita. Tapi ingat Bapak Ibu, rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Yerusalem baru, kota yang akan datang yang dijanjikan Tuhan. Dunia ini hanya persinggahan sementara Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlalu lengket dengan dunia ini, terlalu fokus dengan harta benda di dunia ini, sampai kita lupa tujuan akhir kita, sampai lupa rumah abadi kita. Sekarang kita masuk ke Ibrani 13 ayat 15 sampai 17. Ini berbicara tentang hidup sebagai pengikut pemimpin yang kekal. Bapak, Ibu, dan abang kakak sekalian, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari firman Tuhan yang kita bahas saat ini. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 15 sampai 17. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa faedah bagimu. Sekarang Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa Yesus adalah pemimpin yang kekal, yang tidak pernah berubah, dan Dia sudah berkorban begitu besar untuk kita. Lalu bagaimana respon kita? Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya? Ayat 15-17 ini memberikan panduan yang praktis yang bisa langsung kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di ayat 15 itu korban syukur dan pujian. Dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kalau dulu orang mempersembahkan korban binatang, harus membawa lembu, domba. Kalau sekarang, korban kita adalah syukur dan pujian. Bukan hanya saat kita di gereja, di ibadah hari Minggu, tapi dalam setiap nafas hidup kita, di setiap langkah kita. Jadi bersyukur itu gampang diucapkan Bapak Ibu, tapi sulit dilakukan kalau lagi susah, kalau lagi tertekan, kalau lagi banyak masalah. Tapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan memuliakan namanya, bukan hanya dengan menyanyi di gereja, tapi juga dengan perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Kalau ketemu teman, omongkan hal baik tentang Tuhan, bukan cuma gosip tetangga atau ngeluh tentang keadaan. Ayat 16 itu berbuat baik dan memberi bantuan. Ayat 16 berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini juga penting sekali Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Itu kata Alkitab. Kita tidak bisa hanya bilang percaya Yesus, tapi tidak peduli dengan sesama kita, dengan lingkungan sekitar kita. Ini bukan cuma soal sumbangan uang di gereja atau kotak persembahan, tapi juga soal waktu kita, tenaga kita, perhatian kita, menjenguk orang sakit, membantu tetangga yang kesusahan, bahkan hanya dengan senyum dan sapaan ramah kepada orang lain. Itu semua adalah korban yang sangat berkenan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Iya kan, Bapak Ibu? Memberi dengan tulus, bukan mengharapkan balasan. Kalau orang Batak itu terkenal dengan solidaritasnya, dengan semangat Masipature Hutanabe. Ini semangat yang sangat cocok dengan ayat ini. Mari kita aplikasikan itu. Bukan hanya di kampung halaman kita, tapi dimanapun kita berada, kepada siapapun kita bertemu. Ayat 17 ini tentang taat dan tunduk pada pemimpin rohani. Ayat 17 berbunyi, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa faedah bagimu. Ayat ini kembali mengingatkan kita tentang pemimpin rohani kita yang hidup seperti pendeta, penatua, majelis gereja. Mereka itu berjaga-jaga atas jiwa kita, jiwamu dikatakan. Jadi Bapak Ibu, ini tanggung jawab yang sangat besar. Seperti orang tua yang tidak tidur jaga anaknya supaya tidak sakit atau celaka.
Mereka mendoakan kita, mereka menasihati kita, mereka membimbing kita. Kita seringkali atau gampang sekali mengkritik pemimpin. Pendeta kubahnya kurang baguslah, majelis pelayanannya kurang ini, kurang itu. Tapi coba bayangkan beban yang mereka pikul. Mereka harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas jiwa kita. Jadi, mari kita taat dan tunduk Bapak Ibu. Bukan berarti kita buta atau tidak boleh memberi masukan. Tapi dengan hormat dan dukungan, kalau mereka bisa melayani dengan gembira, dengan sukacita, itu juga demi kebaikan kita semua. Demi kemajuan gereja kita. Jangan sampai mereka melayani dengan keluh kesah karena kita yang membuat susah, yang tidak mendukung mereka. Jadi Bapak Ibu, bahwa kepatuhan kepada pemimpin gereja adalah penting karena mereka adalah gembala yang bertanggung jawab atas kawanan domba. Kepatuhan itu seharusnya tidak menyebabkan kesedihan bagi para pemimpin, tetapi justru sukacita dalam pelayanan mereka karena melihat jemaat yang bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah belajar banyak sekali dari kitab Ibrani ini tentang Yesus Kristus pemimpin yang kekal. Yang pertama, kita diingatkan untuk mengingat dan meneladani iman pemimpin-pemimpin rohani kita di masa lalu yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah pemimpin yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah dasar iman kita yang kokoh di tengah dunia yang terus berubah ini, di tengah berbagai gejolak kehidupan. Yang ketiga, kita memahami bahwa Yesus adalah pemimpin sejati yang telah berkorban di luar perkemahan untuk menguduskan kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan kita diajak untuk berani menanggung kehinaannya, berani menjadi berbeda demi Kristus. Dan yang terakhir, sebagai pengikut pemimpin yang kekal, kita harus hidup dalam korban syukur dan pujian yang senantiasa kita naikkan kepada Allah. Kita harus selalu berbuat baik dan memberi bantuan kepada sesama, serta kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin rohani kita, mendukung mereka dalam pelayanan mereka. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa ini, apakah kita siap menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang utama dalam hidup kita? Apakah kita siap mengikuti Dia? Meskipun itu berarti kita harus menanggung sedikit kehinaan, harus berani berbeda dari banyak orang, harus berani menghadapi tantangan demi Dia. Mari kita pulang saat ini dengan komitmen yang baru, dengan semangat yang membara, makin mencintai Yesus karena Dia adalah pemimpin yang kekal, kasih-Nya tak berkesudahan. Makin kita setia beribadah dan bersyukur, karena itu adalah korban yang paling berkenan kepadanya. Makin peduli kepada sesama dan mau menolong. Karena itulah bukti nyata iman kita yang hidup. Makin menghargai dan mendukung pemimpin rohani kita. Agar mereka bisa melayani dengan gembira dan penuh sukacita. Saya yakin Bapak Ibu, Abang Kakak, kalau kita semua melakukan ini, hidup kita akan diberkati. Keluarga kita akan diberkati dan gereja kita akan terus maju. Gereja kita akan menjadi terang di tengah dunia. Mari kita buktikan itu iman kita dengan tindakan yang nyata. Amin. Mari kita Bapak Ibu, kita akhiri renungan ini dengan doa dan menerima berkat Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memeteraikan kebenaran ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai pemimpin yang kekal,
dan memampukan kami untuk berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.